Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, supaya dalam mengikuti video pembelajaran pada kali ini, teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Pada hari ini, Misani hendak menyampaikan materi PPKN, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelum kita masuk ke hak asasi manusia, mari kita lihat dulu pengertian antara hak dan kewajiban itu sendiri supaya kita tahu apa yang hendak kita pelajari pada kali ini. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang, bahkan sejak lahir pun setiap orang sudah memiliki hak tersebut. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan harus dijalankan secara seimbang. Setelah kita mengetahui adanya hak dan kewajiban ini, kita tahu bahwa adanya hak asasi manusia sendiri ini bukan perihal haknya saja, tapi mengenai adanya hak dan kewajiban. Sekarang kita masuk ke hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara hukum, hak asasi manusia ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisikan tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu sebabnya HAM merupakan perpaduan antara hak dan kewajiban yang seimbang dan harus dijalankan oleh segenap warga Indonesia. Nah, hukum hak asasi manusia di dunia sendiri ada banyak, tapi aku akan memberitahukan 4 ini karena ini merupakan bagian terpenting dalam perkembangan sejarah manusia. Yang pertama adalah Magna Carta. Magna Carta berawal dari Raja Richard di Inggris yang berubah tahta menjadi Raja John Lackland yang pada saat itu pada pemerintahannya terjadi pemerintahannya semena-mena sehingga terjadi pemberontakan dari para baron ataupun dari para bangsawan untuk menuntut adanya larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang oleh pemerintah. Secara umum, permintaan Magna Carta adalah permintaan agar para petugas keamanan yang memungut pajak menghormati hak penduduk, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. Seseorang yang bukan budak tidak dinyatakan ditahan, ditangkap, atau dinyatakan bersalah tanpa perlindungan hukum. Dan apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah telanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Lalu masuk yang kedua, yaitu Habeas Corpus Act. Secara literal atau secara mentah, Habeas Corpus Act artinya Anda harus memiliki tubuh. Artinya, seseorang tidak dapat dipenjarakan atau ditangkap dengan semena-mena tanpa bukti bahwa ia telah melakukan kesalahan. Di sini ada perjanjian bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas dasar apa dia ditahan. Yang ketiga adalah Bill of Rights. Ini juga terjadi di Inggris pada tahun 1689, yaitu oleh Raja William II. Dan di sini mulai timbul adanya pandangan yang pada intinya bahwa manusia semua sama di muka hukum, sehingga pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan demokrasi, serta melahirkan asas persamaan dan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Nah, hak tersebut adalah membuat perundang-undangan yang harus dengan persetujuan parlemen, karena parlemen merupakan perwakilan rakyat. Dan yang terakhir adalah The Four Freedoms. The Four Freedoms berawal dari Amerika, yaitu pada Presiden Amerika Serikat yaitu F.D. Roosevelt, yaitu latar belakangnya adalah setelah Perang Dunia Kedua berakhir, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia dalam suatu naskah dalam internasional. Karena seperti yang kita tahu setelah Perang Dunia Kedua banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, sehingga itu dirumuskan dalam 4 kebebasan utama, yaitu yang pertama adalah kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kekurangan.
Untuk selebihnya mengenai hukum hak asasi manusia di dunia, dapat dilihat di halaman 77-78. Hak asasi manusia secara umum terdiri dari beberapa poin berikut. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial, hak sosial dan kebudayaan, hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dalam pemerintahan, dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Di Indonesia, pelindungan HAM itu sesuai dengan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Bermula dari atas sampai bawah, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945, yang ketiga adalah UU nomor 29 tahun 1999, yang keempat ada Kepres nomor 36 tahun 1990, dan yang terakhir adalah UU nomor 8 tahun 1998. Yang pertama adalah Pancasila. Seperti yang kita tahu adalah Pancasila memiliki sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ditunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar hukum bahwa Indonesia melihat hak asasi manusia sebagai sesuatu yang mendasar yang harus diperhatikan untuk kehidupan masyarakat. Jadi semua hukum harus berpegang pada hak asasi manusia. Lalu yang kedua di UUD. Di pembukaan sendiri sudah digambarkan bahwa dari alinea 1 sampai alinea keempat bahwa setiap poin-poinnya memiliki poin-poin hak asasi manusia. Yang pertama ada kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena dia sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Di sini kita tahu bahwa kita melepaskan diri dari penjajahan karena tidak sesuai dengan HAM. Lalu yang kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di sini kita tahu bahwa Indonesia ingin menyejahterakan rakyat-rakyatnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak kesejahteraan. Yang ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara beragama, sehingga itu memenuhi hak asasi manusia, yaitu untuk kebebasan beragama. Lalu yang keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang hendak menyejahterakan dalam bentuk kekayaan ataupun ilmu pengetahuan, dan ketertiban dunia merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk tidak merasakan takut dan hak untuk mengembangkan diri serta hak kesejahteraan. Nah, di batang tubuh UUD sendiri setelah bagian pembukaan tadi ada di bab 10A di UUD 1945, yaitu adalah pasal 28A sampai 28J yang bisa dilihat sendiri di sini. Itu merupakan poin-poin dari batang tubuh UUD 1945. Nah, kita masuk ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini adalah setiap pasalnya yang pada intinya adalah sama seperti pada UUD 1945 atau dalam hak asasi manusia secara dasar. Kemudian kita masuk ke Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM sendiri berpusat pada UUD 1945 pasal 281 ayat 4, di mana berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dari ayat tersebut, Indonesia memiliki 5 jenis lembaga perlindungan HAM. Yang pertama adalah Komnas HAM, yang kedua adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang ketiga adalah Peradilan HAM, yang keempat adalah lembaga-lembaga lain, dan yang kelima adalah Pengadilan Pidana Internasional. Yang pertama adalah Komnas HAM. Komnas HAM adalah organisasi independen, tidak memihak dan visioner yang bertujuan untuk membantu pengembangan yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi Komnas HAM adalah sebagai berikut, memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi kajian penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Untuk fungsi kajian dan penelitian sendiri, secara umum adalah melakukan kajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dan undang-undang.
untuk fungsi penyuluhan, mencerdaskan Indonesia mengenai HAM, entah itu bagaimana cara menanggulanginya, bagian apa saja yang merupakan HAM, dan lain-lain. Fungsi mediasi adalah penyelesaian perkara HAM, itu bisa merupakan melalui proses pendamaian, melalui proses penyelidikan, ataupun penggugatan, dan lain-lain. Dan fungsi pemantauan sendiri merupakan pengamatan, penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap pihak terlibat kasus HAM. Untuk sepenuhnya dapat dilihat di halaman 86 sampai dengan 88. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini sesuai dengan Kepres tahun nomor 181 tahun 1998. Komnas ini dibentuk karena didorong oleh banyaknya terjadi kekerasan yang menimpa perempuan. Tujuannya adalah menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan yang kedua adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan untuk kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan hak asasi perempuan. Dari tujuan-tujuan tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memiliki program kerja sebagai berikut: penyebarluasan pemahaman segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, pengkajian dan penelitian terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama perempuan. Yang ketiga adalah pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat adalah penyebarluasan hasil pemantauan atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga adalah peradilan HAM. Peradilan HAM ini sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000, di mana merupakan peradilan khusus yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan oleh di luar teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia, dan itu termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk bukan oleh pemerintah dengan tujuan membela kepentingan masyarakat dan menegakkan hak-hak masyarakat tanpa memandang sara ataupun golongan. Lembaga lain ini biasanya dibentuk oleh masyarakat atau bisa dibilang adalah lembaga swasta yang biasanya tujuannya untuk orang-orang yang tidak memiliki akses untuk ke pemerintah ataupun tidak memiliki keterbatasan tertentu dan lain-lain. Lembaga lain ini salah satunya adalah YLBHI atau Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedua adalah YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan yang ketiga adalah Kontras. Yang terakhir adalah Peradilan Pidana Internasional. Pengadilan Pidana Internasional dibentuk dengan maksud untuk mengambil alih proses yang dilaksanakan di suatu negara. Hal ini dilakukan jika negara yang bersangkutan tidak menginginkan atau tidak mampu melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan kejahatan HAM berat. Kejahatan HAM berat sendiri terdiri atas 4, yaitu yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga adalah kejahatan perang, dan yang terakhir adalah kejahatan agresi. Baik. Setelah mempelajari banyak tentang HAM dan tentang lembaga-lembaga HAM, sekarang mari kita yaitu carilah contoh kasus apa saja yang ditangani oleh lembaga perlindungan HAM masing-masing satu. Tugas ini tidak usah dikumpul, tapi dijadikan catatan kalian. Siapa tahu suatu saat nanti aku akan mengeluarkannya di ulangan di PTS ataupun di PHS. Ya, sekian untuk video pada kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah atau di dalam classroom. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.